Pemerintah ini menaikkan harga tiket pesawat, namun pemerintah juga menyarankan kepada maskapai terkait dengan penurunan harga tiket sebesar 15% jika maskapai mau menurunkan harga tiket pada jam-jam non-prime time atau jam-jam sepi. Lalu MG Listeners, pemerintah juga menangguhkan kembali per hari ini kenaikan tarif ojek online. Apakah ini menjadi kabar gembira bagi para pengguna ojek online mengingat pemerintah belum menentukan kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk menaikkan tarif ojek online. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya ada Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Pusat dengan Bapak Joko Setiowarno. Di studio juga sudah ada bersama saya jurnalis senior Metro TV Leonard Samosir. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Mbak Valentia. Selamat pagi Pak Joko, Melvin C dan MG Listeners, senang sekali bisa hadir di sini. Iya, salam sehat buat kita semuanya ya Salam Bang, sehat. Pak Joko. Amin. Nah, kita ke Pak Joko terlebih dahulu. Pak Joko, ini ada kebijakan baru dari Budi Karya Sumadi yang mengatakan nantinya bisa menurunkan harga tiket bahkan sampai 15%, tapi untuk jam-jam non-prime time katanya begitu. Kalau menurut Pak Joko, memang kebijakan ini sudah tepat diambil sekarang. Ya, begini, ini pengiriman pesawat itu makin tinggi, ya. Sementara ketersediaan pesawatnya kan terbatas. Ya, namanya kalau demand supply-nya tidak seimbang, ya hal seperti ini akan terjadi. Tapi saya tidak bisa menjamin apakah nanti akan menurun tarifnya ya. Karena tadi, ya intinya memang harus ditambah pesawatnya sehingga nanti akan terjadi keseimbangan. Kalau cuma jam tertentu saja, ini kan kebutuhannya berbeda. Sekarang banyak rute-rute yang katakanlah Garuda yang dulu pesawatnya berkurang sehingga ada kalau nggak salah 92 rute hilang. Beberapa daerah tidak dilayani. Nah, swasta ini cukup banyak penerbangannya ketimbang yang milik BUMN. Ya, apalagi mereka menguasai berapa maskapai, ada 3 atau 4 maskapai itu kan. Ya, ini agak susahnya kalau memang pemerintah tidak punya kekuatan besar untuk mengatur tarif itu. Oke, jadi Apalagi, kalau hitung-hitungannya seperti itu, kebijakan ini tidak cocok dong Pak diambil sekarang masanya kalau untuk tujuan menurunkan tarif pesawat terbang. ya selama jumlah pesawat juga tidak ditambah, kebutuhannya meningkat, ya masih seperti ini. Ya paling tidak kekuatan pemerintah ya memangkas biaya yang dilakukan di bandara itu. Apalagi afturnya kan naik, kecuali afturnya mungkin diturunkan, gitu ya. Oke. Itu sangat membantu. Setahu saya aftur itu sampai 30% untuk pesawat, cukup tinggi juga dia. Ya. Oke, kalau menurut Bang Leo bagaimana nih Bang Leo dengan kebijakan mau menurunkan harganya 15% di jam-jam mungkin jam yang sepi, jam siang hari seperti itu Bang Leo? Ya, kalau saya melihat sih itu upaya yang baik ya kita sambut dari pemerintah. Tapi memang faktanya seperti yang tadi Pak Joko katakan, kan fisik pesawatnya sendiri sudah jauh berkurang ya. Betul ya Pak Joko ya. Di Betul. sekian bulan yang lalu saya lihat ada teman yang dia menggunakan aplikasi memperlihatkan pesawat Garuda itu beriring-iringan ke Australia. Saya tadinya berpikir kenapa ya, apa penting ya? Ternyata itu seperti sederhananya begini, kredit motor tidak terbayar, lalu motornya dinaikkan oleh perusahaan leasing, ditarik ke markasnya, dan itu terjadi waktu itu dengan pesawat. Betul gak itu Pak Joko ya? Betul. Nah, jadi Mirip itu persis. Jadi kalau kemudian perumpamaannya. betul Pak Joko dan Melvin sih, kalau pesawatnya kurang, ya hukum dagang sederhana sebetulnya. Ketika suplai pesawatnya berkurang, demand di saat bersamaan demand pesawatnya tinggi karena orang sudah mulai terbang, COVID sudah mulai landai, ya akhirnya harga pesawatnya, maksudnya harga tiketnya ya jadi naik. Naik. Mau tidak mau ya, kalau saya tadinya berpikir kalau pemerintah berani
walaupun saya juga tahu ya Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan pusing juga. Ya kalau berani, nggak tahu nih Pak Joko setuju apa enggak, kasih subsidi biaya aftur atau yang lainnya. Karena saya dapat informasi dari salah satu pelaku aviasi penerbangan airlines, dia mengatakan bahwa untuk satu biaya produksinya itu sekarang bahan bakar itu antara 35 sampai 40%. Lalu untuk penyewaan pesawat lease-nya itu 20 sampai 25. Sementara untuk maintenance itu 20. Katakanlah kita pakai paling bawah ya, 35, 20, 20, 40, 75%. 75-80% harusnya sih tidak bisa diutak-atik ya. Karena apa kita mau terbang dikurangin afturnya, kan nggak boleh ya Pak Joko ya. Atau biaya pesawatnya, sewanya, leasingnya ya susah juga untuk dinego. Lalu yang paling bahaya kan maintenance-nya ini. Masa kita mau mengurangi maintenance, berkompromi dengan keselamatan. Akhirnya ya memang benar sekitar 15% saja yang bisa diutak-atik. Tapi pertanyaannya kan begitu, 15% ini siapa punya? Apakah punya pengelola bandara? Atau nah ini kan belum masuk nih biaya gaji. Maskapai? Maskapai itu seperti apa? Apakah maskapai mau bahasa anak muda kit-kitan begitu ya? Tidak untung dalam melaksanakan usahanya, kan pasti tidak. Nah, saya berpikir dalam hal ini ya harus pemerintah yang berani dalam tanda petik merugi secara komersial hanya untuk sebagai akselerator di awal-awal ini. Menurut saya sih begitu. Baik. Jadi ini sebenarnya tidak sederhana yang dibayangkan ya Bang Leo ya, Iya, sangat Pak Joko. Karena banyak sekali faktor-faktornya, mulai dari aftur yang juga mahal, kemudian supply dan demand juga berlaku prinsipnya di dalam kasus ini kali ini. Nah tapi ada yang menyampaikan faktanya, maskapai penerbangan di Indonesia ini katanya yang mengalami masalah ternyata hanya Garuda Indonesia saja. Yang di bawah naungan kita sebut saja Lion Air ternyata tidak mengalami masalah serupa, Bang Leo. Iya. Nah, jadi orang mulai bertanya, memangnya kalau jumlah pesawat Garuda tidak bisa memenuhi permintaan yang ada, apakah ini berpengaruh betul sama harga yang ternyata sekarang ini melambung tinggi, yang ternyata tidak cuma Garuda saja yang naik, tapi juga pesawat-pesawat maskapai lain naik juga. Kalau menurut Bang Leo terlebih dahulu, bagaimana Bang? Yang tadi saya barusan sebutkan komponen biaya itu bukan dari Garuda sih. Saya tidak bisa bilang maskapainya, tapi ekornya merah lah. Oke. Tapi ini salah satu yang benar-benar berpunya masalah yang banyak disampaikan kan adalah perusahaan plat merah yang satu ini. Iya, yang saya dapat tadi itu bukan dari plat merah, tapi dari ekor Oke, merah. yang ekor Nah, merah. poinnya adalah memang situasinya serba sulit. Kalau mau dikurangi, yang mau dikurangi yang mananya begitu. Oke. Kecuali kalau misalnya tadi mungkin tidak populer, tapi untuk tahap awal apakah mungkin misalnya pemerintah Kementerian Perhubungan subsidi afturnya, kan yang diusulkan salah satu dari Kemenhub, saya belum tahu ya, dimintakan ke Menteri Keuangan untuk membuang sementara 5% pajak dari aftur, begitu ya Pak Joko ya, salah satu usulannya ya. Iya, itu usulannya memang. Mungkin tidak Pak Joko itu dikerjakan, diberikan subsidi untuk aftur Pak Joko? Gini, kita harus tahu porsinya pengguna pesawat terbang, ya. Iya. Sebenarnya pengguna pesawat terbang itu, data saya sebelum pandemi itu 40% itu nggak pakai kocek pribadi, itu pakai APBN, APBD. Ya, sekitar 12% itu BUMN, BUMS, artinya mereka dibayari. Oke. Ya, yang pakai sendiri itu nggak banyak. Jadi sebenarnya kalau itu dikeluarkan, ya ini terbebaninya pada negara juga, gitu kan. Orang mau berangkat pribadi itu ya untuk wisata atau keperluan keluarga aja naik pesawat. Itu penting kan. Tapi kalau pribadi atau orang dagang lah, jadi nggak banyak. Iya. Jadi kalau disubsidi ini juga jadi pertimbangan karena sekarang ini saya terbuka aja, anggota DPR itu mau memangkas subsidi angkutan umum yang digunakan orang kalangan menengah ke bawah, itu kan jadi apa ya, ironis gitu kan. Nah, ini yang jadi. Tapi kalau di Jawa pesawat seperti itu memang ada pilihan lah. Di Jawa kan penerbangan agak, mamanya dari Jakarta, Semarang, Jogja, Surabaya itu berkurang, tapi ada pilihan orang naik tol meningkat, kereta meningkat,
Bis AK meningkat. Nah, antara pulau ini, jadi kalau mau diberi subsidi, kita lihat penerbangannya yang mana. Jadi penerbangan yang antar pulau saja, Oke. gitu kan. Tapi memang ada penerbangan, memang itu apapun mereka nggak untung. Contohnya ya, penerbangan dari Jakarta, Bandar Lampung, itu merugi itu sebenarnya, dipaksakan. Kecuali mau pakai pesawat yang baling-baling, itu itu pesawat besar nggak bisa itu. Nggak masuk hitungannya, tapi dipaksakan, Ya. gitu. Jadi kalau menurut Pak Joko, euforia masyarakat yang pada saat diumumkan nanti ada pemangkasan sampai 15% ini tidak akan ada arti dan dampaknya apa-apa karena yang menggunakan dari masyarakat untuk membeli tiket pesawat terbang itu sedikit. Begitu Pak Joko? Ya, saya sarankan itu untuk penerbangan antar pulau saja. Iya. Konser ya, Jawa Bali nggak usah lah. Kan itu orang mampu semua mau wisata kan, tapi umpamanya dari Sulawesi ke Jawa, karena mungkin keperluan keluarganya ya, tiba-tiba dia butuh gitu ya. Apalagi pesawat kecil-kecil yang perintis itu perlu. Ya, mereka perlu dibantu lah. Gitu lah. Tapi kalau di Jawa, Sumatera itu banyak orang mampu semua itu. Oke. Ya, tadi porsinya tadi kan, toh mereka atas biaya dinas, bidin atau biaya dinas gitu kan. Bahwa BUMN atau BUMS swasta atau tadi APBN, APBD itu data sebelum pandemi. Tapi sebenarnya sekarang ini Ya. setelah pandemi ini kan banyak perjalanan sudah berkurang. Faktor pertama perjalanan dinas pegawai negeri, Pemda-Pemda sudah dipatok Pak Jokowi maksimal 500.000. Kalau kemarin itu ada 5 juta per hari, ada 3 juta. Sekarang sama semua. Kan maksimal 500.000 seperti pemerintah pusat. Kedua, meeting-meeting pertemuan dengan Zoom sudah bisa, itu menghemat juga. Benar. Nah, itu kan. Jadi ini berdampak ini ya, efek dominonya panjang ya Pak Joko ya. Sampai Ya. tiket pesawat juga berpengaruh. Karena orang yang akan pergi dinas juga jumlahnya berkurang. Untuk yang berlibur juga mungkin mikir-mikir juga kalau tiketnya mahal seperti itu. Nah, Ya, pariwisata ya. Nanti pariwisata ini digenjot juga gitu kan. Jadi rutenya dipilih aja. Rute mana saja yang kalau mau disubsidi, kalau ke pariwisata oke, yang ke arah situ yang mungkin jamnya berapa, pesawatnya apa, harus lebih detail lah. Jadi lebih rinci, jangan dibuat sama rata. Nanti negaranya jebol juga tuh subsidinya. Sekarang subsidi kan cukup tinggi kan, 2,4 triliun. Wah, luar biasa itu. jadi saran Bang Leo tadi harusnya kita ada yang disubsidi lagi, tapi harus ada hitung-hitungannya. Tapi juga kebijakan yang disampaikan oleh Menhub kemarin harusnya jadi jauh lebih detail lagi karena ternyata ini memang dibutuhkan lebih rinci supaya lebih tepat sasaran. Bang Leo, Pak Joko, kita beralih lagi. Ini juga ada kebijakan yang kalau ini berdampak sekali ke masyarakat kita. Karena kalau yang biasanya pakai ojek online, Bang Leo sering pakai ojek online mungkin Bang Leo? Iya. Nah, ini kemarin ada wacana Pak Joko mau dinaikkan tarifnya, kemudian ditangguhkan. Hari ini ditangguhkan lagi Pak. Kalau menurut Bapak ini memang dia tidak matang, takut didemo atau kenapa nih Pak kira-kira? Nih, saya jelaskan biar jelas ya. Oke. Jadi kenaikan itu atas desakan beberapa komunitas ojol, travel ojol. Ya, saya selalu bilang ini pilpres sudah usai. Karena kebijakan itu kebijakan pilpres, ini nggak ada pilpres lagi. Sehingga kalau perhubungan mengatur itu keliru, mereka nggak punya dasar hukum itu perhubungan. Ojol itu bukan angkutan umum. Benar. Katakanlah itu jenis becak lah. Kalau di Jakarta dulu kita masih ingat kan, ada banyak becak, daerah bebas becak dilarang, muncullah ojek pangkalan. Nah, karena kekuatan kapitalis, itu dibuatkan seperti adanya tarif soft modern. Makanya saya bilang kalau seperti ini, jangan saya atau teman transportasi yang dikejar-kejar jurung analisis, tanya Nadiem sama Profesor Renat Kasali, bagaimana tanggung jawab mereka kemarin terhadap Presiden. Pak Joko, ini yang minta itu maksudnya perusahaan atau investor aplikatornya atau Komunitas. mitranya? Komunitas yang mana Pak Joko? Ini, ya mitranya. Maksudnya Karena perhubungan tidak bisa. Maksudnya Nggak bisa pengemudinya, Iya. bukan maaf kalau sebut brand gitu, G-nya itu bukan itu. Nah, aplikatornya juga bermasalah. Oh. Itu sudah salah dari awal karena kebijakan politis itu. Makanya kalau perhubungan mengatur tarif, kalau aplikator nggak mau menaikkan mau apa? Siapa memberi sanksi? Beda halnya kalau bis umum.
Nggak Iya. mau mereka bisa ditutup kan? Operator, ini kan aplikator. Aplikator Kominfo juga nggak mau ngurus. Ganjil Apa ya. kita tahu sampai sekarang berapa jumlah driver ojol se-Indonesia? Nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Tuhan dan aplikator. Lah, gimana coba? Ada yang tahu Pak Nah. Joko, tapi beda-beda datanya. Kalau saya pernah Ya mencoba cari tahu tadi itu. nggak jelas kan? Iya. Nggak bayar pajak lagi. Tapi siapa pemiliknya? Oke, jadi ini diminta oleh komunitas mitra ojek online. Nah, Ya. kemudian sekarang ditangguhkan lagi Pak Joko. Jadi siapa yang sebenarnya punya kepentingan kalau dalam kasus kali ini? Ini sudah salah kaprah sejak awal. Karena mereka, ya saya dari awal sudah bilang ini kebijakan politis. Mereka mengancam kalau tidak mau diilegalkan, mereka akan tidak mau pilih 01 pindah 02. Selalu begitu. Ini kebijakan politis. Itu kan Ya kan, 2019 Udah ya Pak Joko lewat ya. Pak Joko. Sudah lewat, ya sudah. Nggak ada saya bilang. Oke. Dan beberapa komunitas nggak mau naik, nggak ada pengaruhnya apa-apa. Mau naik dan tidak, kalau operator nggak mau, nggak bisa. Ya sudah, bubar. Saya bilang, daripada perhubungan ngurusin ojol, lebih baik ngurusin angkutan umum yang mau dipangkas anggarannya oleh DPR. Itu yang diurusin. Nggak ada pengaruhnya kalau ngurusin ojol, negara dapat apa? Tapi kan Suruh ojol, Nadiem sama Renat Kasali aja suruh ngurusin. Karena mereka lah Iya. berdua itu yang dulu tokohnya kan. Pak Joko, Kami ojol kan nggak kan menikmati. jumlahnya banyak Pak. Itu Ya, sebenarnya saya kasih data ya. Ah. Ini biar terbuka. Tahun 2019 Kementerian Perhubungan melakukan survei. Tahu berapa orang pengangguran jadi driver ojol? Jutaan ya. Itu hanya 18%. Oh, Sisanya itu orang yang tertipu. 18%. Masih ingat nggak? 2016 itu ada baliho besar di Jalan Sudirman. Oke. Siapa mau jadi driver ojol minimal bisa mendapatkan 8 juta rupiah. Beralihlah para manajer pada saat itu jadi driver ojol yang gajinya 6-7 juta. Awal-awal mulai ya. Betul, bahkan pada saat itu saya sering wawancara, jangankan 8 juta Pak, 12 juta mereka dapat 1 bulan. Sekarang 3 juta udah ngos-ngosan. Oke. Dulu tidak pernah kita lihat Sorry, di Jakarta Pak Joko, orang-orang tadi di pinggir 18% itu kalau angka orangnya itu berapa Dari sih Pak? berapa banyak Pak totalnya? Nah itu kita nggak tahu berapa orang. Kalau sampai sekarang nggak tahu. Ini masalah data juga ya Bang Leo ya. Iya, pada saat awal ya, Instran itu mensurvei itu awal-awal itu yang tertarik orang pengangguran hanya 5%. Oke. Nggak banyak sebenarnya kalau Pak Jokowi bilang ini pengangguran, enggak, bukan ngatasi pengangguran. Ini banyak orang yang tertipu. Coba cek di taksi, saya sebut ya, taksi Bluebird ya. Berapa orang drivernya yang dulu online beralih lagi, kembali lagi jadi sopir taksi Bluebird. Karena pendapat taksi online juga tidak memberikan masa depannya cukup cerah buat mereka. Di kondisi sekarang ya. Iya. Sekarang justru taksi-taksi, kita bicara roda 4. Ya. Itu yang reguler yang bilang konvensional, itu penghasilan mereka sebulan mendapatkan di atas 5 juta rupiah sekarang. Online. Nggak bisa dapat seperti itu. Saya hampir setiap hari pakai online, meskipun saya tidak punya aplikasi. Saya nggak punya aplikasi loh. Jadi caranya gimana tapi tuh saya Pak? bisa. Hah? Nah, istri saya kan punya online. Oh, Nah, lihat istri saya, jadi kita bisa kan? usernya Jadi penggunanya saya hanya tahu, satu. jadi kalau perilaku sopir online, ya, yang dia sambilan dan sebagai penghasilan utama itu kelihatan. Oh. Kalau sopir online yang sambilan, dia santai, mobilnya bagus, bersih, itu sambilan ya. Tapi yang penghasilan utama sudah kucel itu, bau itu kan. Berarti Pak Joko, Taksinya kotor, Anda lebih setuju kalau tarif ini ya sudah tidak usah dinaikkan atau memang ya sudah dinaikkan kalau Nggak usah mau diurusin. Nggak usah Ngapain ngurusin tarif kayak gitu? Lebih baik perhubungan ngurusin angkutan umumnya mereka sekarang sudah di seluruh kota. Kalau bukan Kementerian Perhubungan yang ngurusin, siapa Siapa yang lagi ngurusin, dong, Pak? Itu Itu kan nggak di ada jalan. lagi, ya Pemda saja yang ngurusin. Pemda saja. Kan dulu gini ceritanya, beca, kita naik beca kesepakatan berapa rupiah gitu kan, Ya. naik opang kesepakatan, ya udah ini kan kekuatan kapitalis. Masalahnya di situ. Pak, Sementara mereka nggak tanggung jawab. Oke. Nah, tapi Pak, sekarang ini orang mulai mengait-ngaitkan ini harusnya sudah saatnya naik karena harga BBM juga mau naik seperti itu. Isunya digiringnya ke arah sana. Ya, jadi gimana nih, Pak? Nah, begini, BBM itu nggak usah naik untuk angkutan umum. Data 2012, ya, saya miliki tuh ESDM. Boleh ditanya, dicek lagi. Itu yang menikmati subsidi BBM itu 93% adalah kendaraan pribadi. Ya, orang mampu. Ya, angkutan umum hanya 3%, angkutan barang 4% itu 2012. Oke. Tapi dalam perkembangannya angkutan umum kita kan makin hilang. Pedesaan sudah hilang, Iya. banyak kota nggak punya angkutan umum. Saya kira dengan 2% saja
Nah, itu yang harus yang pribadi itu dihilangkan saja. Pak Joko, subsidinya. kalau konsepnya adalah untuk angkutan umum jangan naik, Ya, tapi tadi Pak Joko katakan kan ojek online ini bukan angkutan umum, berarti Nah. ojek online akan naik kan? Berarti nah itu dilematis sekarang menjadi ini. wajar kalau kemudian dinaikkan juga tarif ojek online ya, bagaimana tuh Pak? Ya, dinaikkan namun aplikator masih memotong 20%. Untuk Mereka bagian itu sebenarnya aplikatornya ya? minta potongannya itu jangan 20%, 10%. Tetapi siapa yang ngawasi aplikator? Siapa Iya. yang mengawasi aplikasinya? Nggak ada kan? Berarti ada yang salah juga dong Pak soal Oh jelas salah dari awal. Saya pengawasannya. dari awal menentang itu. Makanya saya selalu dekati aplikator. Alhamdulillah belum pernah ketemu aplikator saya. Nah, dari dulu saya didekati. Saya kan Didekati marah, maksudnya supaya punya akun kan begitu kan Pak? ya nggak tahu saya mau mendekati saya gimana. Ini sebenarnya terbuka aja. Ini pilpres sudah selesai, sebenarnya sudah usai. Iya, iya. Mau apa lagi? Hmm. Itu sudah. Oke, tapi Tertipu lah, banyak sewajarnya, orang tertipu. sewajarnya Pak, payung hukumnya ini adanya di Kementerian Perhubungan, begitu kan Pak? Enggak, bukan perhubungan. Undang-undangnya tidak mengatur. Iya. Sudah Pemda saja kalau mau, kalau Pemdanya mau loh ya. Saya umpamakan kayak becak tadi loh. Kan dulu kesepakatan aja. Ini kan kesepakatan kapitalis saja. Ya, disebutin JKKON apalah. Wah, ternyata lupa mereka. Ini transportasi, mungkin kalau barang oke lah ya. Iya. Ketika ngangkut orang, ini bicara keselamatan. Masa nanti ojek biar naik, satu ojek bisa ngangkat 3 orang kan nggak boleh kan? Iya. Nah, Perhubungan sudah membantu peraturan menteri mengenai keselamatan pengguna sepeda motor. Sudah cukup itu. Oh dia trayek apa itu salah kaprah itu. Dan perhubungan dapat apa coba seandainya mengatur? Jadi itu Kalau sebenarnya- mengatur trayek angkutan umum dapat PNBP. Ini nggak Iya. ada PNBP Jadi apa-apa. sebenarnya Kementerian Perhubungan itu membantu ya, bukan tugas dia ya. Mengenai perhubungan itu menyelamatkan presiden aja dia. Pak, Pilpres kan udah selesai, belum ada Ya lagi, makanya, Pak. tapi kan dulu prosesnya Oke. mereka itu demo. Kalau ke Kominfo di demo didiami sama Kominfo. Di perhubungan. Istilahnya kalau orang Jawa di rumah itu apa? Disayang-sayang gitu kan? Oh, Gitu kan? Maka oke. masih ingat nggak dulu? Mereka dikasih SIM. Saya Iya, bilang iya, ngapain iya. perubahan ngurusin SIM? Karena SIM itu urusan polisi. Berarti jumlah pengemudi atau mitra ojek online ini banyak berarti Pak Joko karena Wah, ya, berselisih suara jadi kan? banyak sekarang yang tertipu. Akhirnya jadi beban negara kan. Kalau itu nanti jadi undang-undang, nanti mereka minta subsidi. Mau 12 juta dapat subsidi satu persatu. Jebol lagi uang negara nanti. Nah, 12 juta itu apa Pak? 12 juta Ya, mereka semua bilang ojek 12 juta online. sekarang. Komunitas itu bilang kali 12 juta. Driver ojek online Jabodetabek itu ada 5 ya? juta katanya. Saya tahu saya Jabodetabek ada 5 juta driver ojol. Nanti kalau minta subsidi gimana coba? Apa nggak lebih jebol lagi uang negara? Nah, kan Oke. kita main data saja sekarang. Makanya Baik, Pilpres baik. sudah selesai saya bilang gitu kan. Baik, jadi kalau kita bicara soal isu mulai tarif ojek online sudah mau naik, kemudian ditangguhkan, kemudian mau naik lagi tapi ditangguhkan lagi. Nah ini ternyata kita harus paham juga ya Pak ya, apakah memang benar diurusi oleh Kemenhub, Iya. atau mungkin memang isunya salah giring saja nih soal harga BBM juga sudah mau mulai naik lagi. Yang jelas begini, Ya. anggota DPR akan memangkas sekitar 60% anggaran untuk subsidi angkutan umum. Oh, Itu harus diviralkan anggota DPR seperti itu. Mereka tidak memahami justru angkutan umum harus ditambah subsidinya karena menyangkut hajat hidup orang banyak. mungkin harus dicek ulang nanti ya berarti ya Melvin. Itu Ya. 1,3 T itu hanya tinggal 500 miliar. Iya, Padahal iya. itu dinikmati oleh orang banyak dan tidak di Oke. Jakarta. Baik. Kalau mau mangkas tuh KRL saja yang dipangkas itu. Hari Sabtu Minggu nggak usah disubsidi karena tidak komuter dia. Itu bisa mengirit. Kalau DPR mau jadi bukan DPR tuh minta sekarang minta tiap dapil kasih mobil bisnya 5. Itu permintaannya coba lihat di rapat dengar pendapat DPR itu kan. Dalam persiapan 2024 begitu ya. Iya persiapan tapi kan itu jadi ini Oke. anggota DPR apa desa-desa. Nah, itu. Baik, nanti Itu kita kadang PTK-nya. nanti kita cek lagi ya Pak Joko, Bang Leo. Ya, boleh. Nanti kita cek dan kita Menarik ini ya. Iya, kita perhatikan betul saran-saran dari Pak Joko. Terima kasih Pak Joko, Ketua Bidang Advokasi dan Thank you, Pak Joko. Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia atau Terima MTI kasih, Pusat. Bang Leo, Sudah Mbak bergabung Valencia. bersama kami.